Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Zi, masih dari lereng Lawu Timur. Saat ini saya berada di sebuah lokasi yang cerita mistisnya sudah saya angkat di video sebelumnya, yaitu di mana Hendra ini diminta untuk mengantar 3 pasien berobat ke Puskesmas Kendal. Tepat di belakang saya ini adalah lokasinya. Jadi ini adalah pertigaan tempat di mana Hendra memutar balikan mobilnya. Dari sini saya akan mengangkat sebuah cerita horor, cerita misteri yang juga terjadi di daerah sini. 300 meter sebelah utara dari titik yang saya tempati ini terjadi sebuah kejadian di mana seorang keluarga ini beberapa waktu sebelum bidan ini mencari alamat, ini melahirkan di Puskesmas Kelurahan Patalan. Sampai akhirnya setelah beberapa hari kemudian, bidan dari pihak puskesmas ini mau kontrol ke rumahnya, mau mengecek kesehatan si bayi. Tapi sayang, alamat yang dicari ternyata tidak ada. Usut punya usut, menurut cerita warga setempat, ternyata keluarga yang baru saja melahirkan ini, yang dimaksud oleh bidan ini, rumahnya berada di sungai. Apakah itu adalah keluarga seperti kita? Tentu tidak. Langsung saja kita cek lokasinya. Ya teman-teman, saat ini saya sudah berada di dekat lokasi, dekat sungai, tempat di mana ada sebuah keluarga gaib yang saat itu melahirkan di Puskesmas Kelurahan Patalan. Kemudian sebelum kita menuju ke sungai yang berada di bawah sana, di sini sedikit saya ceritakan bahwa suatu hari ada seorang bidan yang bernama Bu Ini adalah petugas dari Puskesmas Kelurahan Patalan. Suatu hari bidan ini datang ke tempatnya Mbah Mangun, itu rumahnya Mbah Mangun yang berada di sana. Bidan ini menanyakan alamat yang dimaksud dengan nama yang sangat lengkap. Di sini namanya saya samarkan karena nama ini memang orangnya tidak ada. Jadi dari sana Mbah Mangun ini ternyata memberitahu kepada si bidan, sudah nggak usah dicari, karena kalaupun saya kasih tahu nanti Bu Bidan tidak akan berani mencari dan tidak akan percaya. Dan setelah dikasih tahu oleh Mbah Mangun seperti itu, akhirnya bidan dari rumahnya Mbah Mangun itu balik lagi pulang ke Patalan lewat jalan yang saya lewati tadi dan lewat jembatan tadi pulang ke Patalan. Jadi gini ya teman-teman, di saat bidan itu bertanya kepada Mbah Mangun akan ciri-ciri orang melahirkan di Puskesmas Kelurahan Patalan tersebut, ternyata yang membuat Mbah Mangun sadar adalah bayinya ini perempuan. Awalnya Mbah Mangun mengira bahwa yang bidan cari ini adalah cucunya Mbah Mangun, yang juga beberapa hari yang lalu ini juga lahir. Tapi bedanya adalah cucunya Mbah Mangun ini cowok, sedangkan yang ditanyakan oleh bidan ini jenis kelaminnya perempuan. Sampai akhirnya Mbah Mangun ini sadar bahwa ternyata yang dimaksud oleh bidan rumahnya adalah di sungai sini. Dan dari rumahnya Mbah Mangun coba kita mengecek ke lokasi langsung. Jadi maksud saya mengangkat sebuah cerita ini bukan karena apa-apa, tapi karena saya ingin menunjukkan bentuk eksistensi ataupun kehidupan makhluk gaib di luar dunia kita, bahwa ternyata kehidupan makhluk itu ada dan kehidupannya juga sama persis dengan kehidupan kita. Ya. Karena di sini saya merasakan sesuatu. Nanti sebelum saya sampai di lokasi sini, nanti saya akan berdoa dulu, minta izin, saya mau permisi karena di sungai ini mungkin dari teman-teman ada yang indigo ya, yang bisa melihat dunia gaib. Nanti silahkan diikuti video ini, silahkan dilihat sendiri. Dan seperti apa yang teman-teman lihat, nanti silahkan diceritakan lewat kolom komentar. Oke, di sini saya akan permisi dulu.
Ya teman-teman, baru saja saya sudah permisi Klon Wun, karena yang tinggal di sini adalah sebuah keluarga ya. Jadi saya kesini dengan niatan silaturahim. Saya mau silaturahim ke tempatnya yang bersangkutan dan kita dipersilahkan. Jadi langsung saja kita ke lokasi. Bismillahirrahmanirrahim. Jalanannya dalam banget, ya Allah. Oke, sebelumnya saya mohon maaf ya teman-teman, karena ke lokasi ini saya sendirian, tidak bawa teman yang memegang kamera. Jadi video ini kurang maksimal, tidak bisa 100% menunjukkan aktivitas saya, gerakan saya. Jadi saya yakin teman-teman percaya, yang penting lewat kamera ini saya menunjukkan lokasi yang pas. Jadi ini di bawah ini adalah sungai. Dari sana bantaran sungai ke bawah, kemudian di sini mentok dan belok ke sebelah kanan, belok ke kanan sana. Kita langsung saja ke bawah. Ya, hati-hati ya, banyak duri teman-teman. Subhanallah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Alhamdulillah. Pusat dalam banget ini. Allah ya Karim. Nih tempatnya kayak gini. Jadi jalannya turun, ini agak licin. Kita tadi langsung ke bawah sini. Oke. Ya, inilah teman-teman sungainya. Alhamdulillah, subhanallah. Sebuah pemandangan yang jarang terekspos. Jadi ini berada di pinggiran Dusun Jatirejo. Ini sungai. Teman-teman indigo silahkan merapat. Oke. Jadi sungai ini sudah mentok ya. Jadi sungai ini dari atas sana ini lurus sampai ke sini, mentok jurang itu, kemudian belok ke kanan. Coba kita ke sana ya. Alhamdulillah, syukurnya. Ini kebetulan lokasi sungai ini jauh dari pemukiman. Jadi adanya pemukiman di atas sana. Kemudian kalau untuk ke barat ini sekitar 200 meter. Jadi tempatnya ini benar-benar terpencil. Subhanallah, ini adalah salah satu bentuk kekuasaan Allah. Jadi begini ya teman-teman, sebenarnya lokasi sungai ini adalah sungai yang setelah sampai di bawah sana ini nanti bertemunya dengan tempuran sungai Ketonggo, lebih tepatnya di daerah Srigati. Mungkin teman-teman sudah tidak asing jika kita mendengar Srigati, karena memang ini adalah aliran salah satu sungai yang nantinya di bawah sana bertemu dengan sungai yang dari sebelah utara, dan orang Jawa ini menyebutnya tempuran. Tempuran ini sering digunakan oleh
para pelaku di bulan Suro ini untuk mandi. Kemudian jika kita flashback ke belakang, ke jauh di masa lalu, tempuran itu, pertemuan dua sungai itu adalah yang digunakan oleh Pangeran Brawijaya saat beliau ini singgah di daerah Srigati sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan ke Gunung Lawu dan Muksa. Nah, ini yang tidak teman-teman ketahui. Jika kita bicara tentang gaibnya sepanjang jalur sungai ini, tentu tidak akan ada habisnya. Karena masing-masing di setiap titik sungai ini pasti ada tempat-tempat yang bingit. Jika sedikit saya ceritakan ya, ini namanya adalah Dong Sambi. Ini Dong Sambi, kemudian ke bawah lagi, di sana nanti mentok lagi, sungai belok ke kiri, itu namanya Dong Totok. Dong Totok ini adalah tempat pundennya dusun Jatirejo. Di situ ada pohon beringin besar. Di situ juga menurut cerita, menurut cerita di situ memang juga ada perkampungan gaibnya. Kemudian setelah belok ke kiri tadi, kurang lebih sekitar panjang sungai 200 meter itu nanti juga mentok lagi, itu sudah berada di tengah hutan. Nanti belok lagi ke sana ke arah Dong Pakis. Dong Pakis ini menurut cerita di situ bahkan ada sebuah kerajaan gaib. Ada sebuah kerajaan gaib. Itu tempatnya sangat angker sekali, dan mungkin untuk zaman sekarang udah jarang yang kesana ya, karena memang bentuknya sungai itu kanan kirinya ini tebing, jadi sungainya itu curam ke dalam, curam ke bawah gitu, dan kanan kirinya itu banyak sekali ditumbuhi pepohonan yang ada di jurang seperti ini, jadi terkesan lumayan angker. Dan sampai akhirnya ke bawah lagi masuk ke daerah Sedalam. Sedalam itu di sana juga ada sebuah kerajaan atau kota gaib. Dan di situ buat orang yang bisa melihat ada sebuah masjid besarnya. Hanya saja masjid ini berada di alam gaib. Tidak jauh dari situ kita sudah masuk ke Sungai Alas Ketonggo, Sungai Ketonggo, dan disitulah ada beberapa titik petilasan, yaitu yang pertama adalah Umbul Jambe, kemudian Kali Ketonggo sendiri, dan yang ketiga yaitu Alas Srigati. Alas Srigati ini adalah alas atau hutan tempat di mana bertapanya Pangeran Brawijaya sebelum melanjutkan perjalanan ke Gunung Lawu dan Muksa di Gunung Lawu. Kemudian pertemuan sungai ini seperti yang saya jelaskan tadi, pertemuan sungai ini dengan sungai dari sana itu adalah tempat mandinya Pangeran Brawijaya sebelum beliau melepas pakaian kerajaan, melepaskan duniawi. Kemudian di situ beliau mendapatkan wangsit untuk bertapa di Alas Srigati. Dan tempat bertapanya ini dulu sampai sekarang juga masih dirawat. Mungkin di lain waktu nanti akan saya review ke sana, ke tempatnya, ke Srigati, insya Allah. Itu pun jika teman-teman mau dan ingin mengetahui sejarahnya. Jadi insya Allah nanti akan saya akan ke sana, dan jika beruntung nanti juga bisa ngobrol sama Mbah Yitno, yaitu juru kuncinya Alas Srigati. Dari sana nanti kita bisa mendapatkan ilmu sejarah yang cukup bermanfaat. Karena biar bagaimanapun perjalanan Pangeran Brawijaya sebelum beliau ini muksa ke Gunung Lawu ini memang melewati area-area daerah sini. Baiklah teman-teman, karena berhubung ini sudah sore ya, sudah menjelang asar, kayaknya saya harus pulang ya. Karena memang saya di sini sendiri. Kalau tidak percaya saya sendiri, di sini kamera akan saya putar ya. Oke. Akan saya putar. Teman-teman tidak akan menemukan satupun teman, karena memang saya sendiri. Nah, sendiri. Ini udah balik ke titik awal. Oke. Sekarang kita langsung saja naiknya lewat mana ya? Kita balik lagi ke sini. Ini ada sebuah batu besar. Ya baiklah teman-teman, karena sudah
Selesai kita review tempat ini, sebaiknya kita segera pulang. Dan terima kasih untuk semuanya. Saya pamit dulu nggih, Mbah. Ya teman-teman, saya rasa cerita tentang apa yang saya sampaikan ini tadi cukup sekian. Sekali lagi buat teman-teman yang mungkin tertarik dengan tempat yang namanya Alas Srigati, jika teman-teman berkenan dan mendukung saya, insya Allah nanti akan vlog ke sana. Kita tanya-tanya kepada juru kunci Alas Srigati, yaitu Mbah Yitno, seperti apakah perjalanan dari Pangeran Brawijaya sebelum beliau ini ke Gunung Lawu dan muksa di Gunung Lawu. Dan dari lereng Gunung Lawu sebelah timur, saya Kang Zi mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.